Mana yang dikatakan rasa? Lihat. Rasa itu singkatan Bapak Ibu. Rasa itu singkatan Rasul Allah maksudnya nih ya. Rasul Allah. Rasul Allah itu disingkat namanya dengan rasa. Kalau pesominyang raso. Kalaulah Rasul Allah disingkat dengan rasa, mana yang dikatakan rasa Rasul Allah itu pada diri Bapak Ibu? Bukankah Allah mengatakan wa fi anfusikum apala tubsirun awalam yatafakkaru fi anfusikum? Kenapa tidak kamu ketahui, kata Allah, bahwa di dalam dirimu telah ada Rasul Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang dikatakan Rasul Allah, yang disingkat namanya dengan rasa, itulah yang dikatakan sama bapak kita tadi, itu ruh namanya. Ruh. Ruh itu yang dikatakan rahasia wujudhu. Rahasia aku. Jadi hu itu aku maknanya. Kalau terjemahnya dia. La ilaha illahu. Nih. La ilaha illahuwa. Tidak ada ilah, tak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan huwa, dia, aku maknanya. Makanya yang menjadi rasa Rasul Allah dan dari Bapak Ibu, wa fi anfusikum apala tubsirun, itu adalah ruh. Ruh itu rahasia wujud aku, kata Allah. Siapa ruh itu? Lihat. Itu baru nama. Padahal al-ismu wal musamma wahid kullu fi'lin fa'il. Setiap nama pasti ada orangnya. Setiap nama pasti ada wujudnya. Nama dengan orangnya, nama dengan wujudnya, hakikatnya adalah esa. Tidak pernah berpisah cerai diri Bapak Ibu dengan nama Bapak Ibu. Ya, diri Bapak Ibu di sini, namanya Bapak Ibu di rumah. Mungkinkah gitu Bapak Ibu? Ini garam, ini masin. Berpisah enggak masin dengan garamnya? Berpisah enggak manis dengan gulanya? Berpisah enggak pedas dengan cabenya? Kalau tidak berpisah, cabai dengan pedasnya, manis dengan gulanya, lalu manis dan pedas itu letaknya di mana? Pak, kenapa? Manis letaknya di mana? Ini, perhatikan lagi Ustaz. Ustaz nampak Pak? Nampak? Ini gula. Ini manis. Berpisahkah gula dengan manis? Tidak. Kalau tidak berpisah gula dengan manis, lalu manisnya letaknya di mana? Manis letaknya di mana? Ini antara gula dengan manis. Tapi nggak berpisah tadi kan? Gula, ini manis kan tidak berpisah kan? Kalau tidak berpisah manis dengan gula, lalu pertanyaan Ustaz, manisnya gula ini letaknya di mana? Bapak di mana? Bantu Pak, bantu. Di gula letaknya. Kalaulah memang manis itu letaknya di gula, perlu Bapak belajar manis? Caranya bagaimana supaya tahu manis? Makan sila gula tuh. Pasti manis akan muncul. Allah itu tidak akan pernah berpisah cerai dengan diri Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan dicerai-ceraikan hamba dengan Allah. Karena hamba itu Allah. Jangan dipisah ceraikan manusia dengan Tuhannya, Tuhan dengan manusianya. Kalau tidak berpindah, tidak pernah berpisah cerai dia, Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Perlukah Bapak Ibu mencari-cari Allah dalam hidup ini? Nggak perlu. Jadi caranya gimana kalau nak mencari? Asailah. Bagaimana caranya? Mak Wo, bantu lagi Mak Wo. Perlukah Mak Wo mencari-cari Allah juga lagi? Kalau memang tidak berpisah Allah dengan hambanya, dengan manusianya? Kalau nak mencari Allah, bagaimana caranya supaya kita kenal Allah? Itu jalannya. Tak perlu bapak-bapak mencari Allah juga lagi. Karena Allah tidak pernah berpisah cerai dengan manusia, dengan hamba. Maka cukup untuk mengenalnya. Kenalilah diri kita, Mak Allah. Ini Mak Allah, salam Mak Allah. Sanang mana hati Mak Allah. Tuh dia. Kenali diri. Man arafa nafsahu. Dia.
Man aropa nafsahu faqad aropa rob. Siapa yang sudah kenal dengan dirinya, dia kenal dengan diri, maksudnya bahwa dirinya itu tiada, Bapak Ibu. Dirinya itu adalah buta, dirinya itu adalah tuli, dirinya itu adalah bisu, dirinya itu adalah bodoh, dirinya itu lemah, dirinya itu papa, dirinya mati. Faqad arofa robau. Disitulah dia benar-benar telah mengenal Tuhannya, bahwa Allah itulah yang sebenar wujud tuh. Kalau Allah yang sebenar wujud, maka Allah tuh yang sebenar-benarnya sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Allah yang sebenar-benar wujud, Allah yang sebenar-benarnya sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Siapa yang sudah mengenal Allah, Allah yang wujud dan Allah yang bersifat, man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang sudah benar-benar mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat, fasadal jasad, ketika itu karam dirinya, ketika itu fana dirinya, ketika itu sirna dirinya, ketika itu hapus dirinya, ketika itu lenyap dirinya. Apa maknanya hapus, lenyap, dan sirna? Hapus, lenyap, dan sirna dirinya, maksudnya tidak ada lagi dirinya yang merasa dirinya itu ada. Hilang kesadaran dirinya yang merasa yang wujud tuh. Hilang dirinya yang merasa dirinya yang bersifat. Ketika telah hilang kesadaran dirinya yang merasa dirinya yang wujud dan bersifat, ketika itulah baru terlata setelah muncul kesadaran Tuhan pada dirinya. Disitulah dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ini dia jawabannya. Tidak ada daya dan upayaku, melainkan hanya daya upaya Allah. Ini mesti paham kita, Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar enak bermain kata, enak disebut-sebut, enak mendengarnya. Tapi kadangkala kita mempermainkan Allah di dalam penyebutan itu. Kita akui, hayya 'alas shalah, kata muadzin. Apa jawab kita? La haula wala quwata illa billah. Ketika ada solat, usolli. Udah ada pula akunya kita situ yang berdiri, yang ruku i'tidal. Pada saat telah muncul kesadaran diri yang merasa diri yang berdiri, yang ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, pada saat itu kita sudah mempermainkan dan memperolok-olok Allah dalam hidup ini. Padahal kita sudah mengatakan, ya Allah, aku ini tiada, ya Allah. Aku ini tiada melihat, ya Allah. Tiada mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, dan tiada hidup, ya Allah. Lalu ketika itu sudah merasa pula kita berdiri, kita yang sholat, itu yang memperolok Allah. Pada saat itu kita sudah merampok dan merampas hak Allah dalam hidup ini. Itu yang dikatakan oleh Nabi, siapa yang merampok hak Allah, siapa yang mempermain-mainkan Allah, siapa yang memperolok-olok Allah, wujuduka dzanbun. Ini dia kuncinya. Siapa yang mengatakan dia itu wujud, melihat, mendengar, berkata, pada saat dia mengatakan dia wujud yang melihat dan berkata serta hidup itu yang dosa itu. Itu yang dikatakan namanya junub batin. Yang disebut junub batin pada saat manusia tidak mengenal Allah. Yang dikatakan junub batin pada saat dia bisa masih memandang dan melihat dirinya. Junub batin itu dah. Kalau kita berada dalam keadaan junub dalam hidup ini, kita junub batin lalu kita sholat, maka batallah sholat kita itu, karena kita dalam keadaan junub. Junub batin itu hadas kecil, hadas besar tuh? Hadas besar tuh. Bagaimana Bapak Ibu membersihkan, mensucikan diri daripada junub batin? Kalau junub zahir dengan mandi. Kalau junub batin bagaimana?
Dimandikan diri ini dengan 7 lautan, 7 samudra. Habis 7 lautan, 7 samudra, ditambah lagi. Tidak akan pernah bersih-bersihnya diri Bapak Ibu itu kalau diri kita itu kena junub batin. Jalan untuk menghapuskan junub batin ini kata Allah. Faktulu anfusakum. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fattaba alaikum. Siapa yang dirinya junub batin, faktulu anfusakum, bunuh dirimu. Kurbankan dirimu, sembelih dirimu. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Itulah yang lebih baik untukmu menurut Allah. Fataba alaikum. Itulah taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Kalaulah membersihkan junub batin itu adalah bunuh diri. Apa maksudnya bunuh diri? Bunuh diri itu maksudnya bunuh kesadaran dirimu yang merasa dirimu yang wujud dan yang bersifat itu. Jangan ambu-ambu joleh, jangan baku-aku joleh, benda-benda ini lah, awak joleh. Hilangkan kata ambo, denai, awak tu, kata-kata aku dan saya tu. Boleh Bapak Ibu berambo-ambo, berdenai-denai, beraku-aku bersaya saya setelah Bapak Ibu mengenal hakikat si aku tu. Allah yang beraku-aku di dalam akunya tu. Barulah aku yang sejati yang muncul. La ilaha illa ana. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. Tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu aku. Tidak ada yang wujud yang nyata dan wujud itu adalah dia. Tidak ada wujud yang nyata dan wujud itu adalah engkau. Engkaunya itu bukan engkaunya kita, tapi engkaunya aku. Dianya itu bukan dianya kita, tapi dianya aku, kata Allah. Akunya itu bukan akunya kita, tapi akunya Allah. Disitulah letak pahamnya. Allah beraku-aku di dalam akunya. Kalau dah paham Bapak Ibu aku yang sejati, tak apa-apalah bilang aku, denai, ambo, saya, awak. Tapi jangan diitikotkan denai, ambo, awak itu adalah nyatanya diri aku, tapi nyatanya diri Allah itu. Walaupun Ustaz mengatakan diri kita, tapi diri kita bukanlah kenyataan diri kita, akan tetapi kenyataan dirinya Allah itu yang sebenarnya. Itulah bahasa kiasnya. Karena manusia tidak ada, alam tidak ada, makhluk tidak ada, Allah cuma yang ada semata-mata. Itu makna secara bahasa kiasnya dan perumpamaan yang menjadikan manusia itu yang jadi manusia. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan Nur Muhammad yang jadi Nur Muhammad. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Yang menjadikan makhluk itu yang jadi makhluk. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi satu. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan alam, makhluk, sesuatu, insan dan manusia? Allah. Allah lah sebenar-benarnya itu. Pandangan zahir nampak makhluknya. Pandangan batin nampak Allahnya. Pandangan zahir nampak manusianya. Pandangan batin? Pandangan zahir nampak insannya. Pandangan batin? Maka pandanglah Allahnya pada segala yang ada, segala yang wujud dengan nama yang berbagai-bagai. Itulah dia yang sebenarnya itu. Itu yang nyatanya Allah tak? Supaya hidup kita itu sudah menjadi rahmatan lil alamin. Itu maksudnya rahmatan lil alamin. Kalau ada di dalam diri Bapak Ibu itu sifat rimau, setelah mengenal Allah, sifat kucing. Yang ada orang mengengeong saja. Lihat tuh sifat kucing mengengeong, mengempi isinya tak? Kalau sifat rimau itu kan garang tuh kan, dan tampang kok. Iya anak auto ketek digeletak, kok lah gadang anak itu digulungnya ya tuh. Tapi kalau dah mengenal Allah, inilah sifat kucing mengeong-ngeongnya lapanya. Itu dah tak? Jadi rahmatan lil alamin. Buktikanlah kalau kita dah mengenal Allah. Jangan kita mengenal Allah itu hanya sebatas retorika, bertutur kata, enak didengar, enak didebat-debatkan. Kare di luar tapi empuk di dalam. Itu ta'amu dia tu. Lihat tu ta'amu tu. Tak bisa tu. Jangan Bapak Ibu ingin menipu-nipu Allah pula. Awak tak kicur dan tarang. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una anfusihim illa wa ma yash'urun itu.
Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang kasar, padahal mereka tak sadar Allah sudah menipu diri sendiri, tapi mereka tidak menyadarinya. Ini orang yang kasar itu begitu. Kalau kita sudah mengenal Allah, sudah Allahnya yang dipandang, dari apa yang dilihat. Kalau Allahnya sudah dilihat, dari apa yang dipandang. Itu yang pandangan yang putus, itulah yang disebut namanya amal batin. Itu yang disebut namanya amal ma'rifat. Kalau kita sudah memahami amal batin, amal ma'rifat, Allahnya segala yang ada, Allahnya segala sesuatu, maka hidup kita sampai mati kita, dunia dan akhirat kita, semuanya dah Allah dah sudah. Pahala apa juga mau cari lagi. Kalau bapak ibu sudah menemui pemilik dunia, bapak ibu sudah menemui pemilik akhirat, bapak ibu sudah menemui pemilik sorga, apa juga dicari lagi? Tak ada nonda lagi yang lain-lain tuh. Itu bahasanya tuh. Karena Allah tuh yang didapatkan. Lihat pemahaman ilmunya. Ini Ustaz antarkan. Bapak ibu ini bertuan kepada yang mana sebenarnya nih? Ustaz gali. Ustaz ingin mengambil mutiara dalam diri ini. Siapa yang mencari dunia, maka akhirat itu akan luput. Luput tahu? Hilang, tinggal. Siapa yang mengejar dunia, akhirat itu akan tinggal, luput dia. Tapi siapa yang mengejar akhirat, dunia ikut. Paham Bapak Ibu itu sudah? Siapa yang mencari dunia, mengejar-kejar dunia, ya, maka akhirat itu akan tinggal tuh, luput. Tapi sebaliknya siapa yang mengejar akhirat, dunia akan ikut. Naik lagi ke atas. Siapa yang mengejar Allah, siapa yang mengejar Allah, mencari Allah, maka dunia ikut, akhirat juga ikut. Maka carilah pemilik dunia, carilah pemilik akhirat. Kalau kita sudah menemui dan sudah mendapatkan pemilik dunia dan akhirat, yaitu Allah, maka dunia ikut, akhirat juga ikut. Naik lagi ke atas semakin tinggi, batu licinnya makin tajam. Lihat, ini batu licinnya tuh. Siapa yang mengejar Allah, ingin menemui Allah, tujuannya supaya dapat dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat itu yang menjadi Tuhannya, sedangkan Allah hanyalah sebagai budak bagi dirinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Siapa yang ibadahnya, tujuannya adalah dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat yang dia tuju dalam beribadah, dunia dan akhirat itu yang menjadi sembahannya. Dunia dan akhirat itu menjadi Tuhannya. Sedangkan Allah bagi dirinya hanyalah sebagai wasilah saja, perantara saja untuk mendapatkan dunia dan akhirat itu. Siapa yang beribadah ingin mendapatkan surga, surga itu yang menjadi sembahannya. Sedangkan Allah wasilah saja bagi dirinya untuk mendapatkan surga itu. Itu maknanya. Oleh karena itu, beribadah itu adakah yang Bapak Ibu cari lagi? Tidak. Kalau tidak ada yang Bapak Ibu cari, berarti Bapak Ibu beribadah apa maknanya? Beribadah itu tidak ada lagi mencari-cari apa-apa, hanya ilahi. Ibadah yang kita lakukan itulah bukti keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Itu dia. Ibadah yang kita lakukan, sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, berkurban, berinfak, berwirid, bersedekah, bukti keimanan dan kepatuhan kita kepada dirinya. Ya. Masa yang lain terserah Allah lah tuh. Yang penting kita sami'na wa ta'na. Kan itu maknanya dari itu. Walaupun surga tak ada, neraka cuma yang ada. Insya Allah aman kita tuh. Dan bersama Allah dah tuh dah. Itu rahasianya. Jadi luruskan niat kita. Jangan kita mengharap-harap pahala, mengejar-ngejar surga. Padahal pahala dan surga yang kita harap itu adalah batu penaruang bagi awak. Batu licin tuh.
Hijab bagi kita itu maksudnya. Kalau gitu Ustaz, jadi surga tidak perlu dicari-cari Ustaz. Tidak perlu dicari-cari lagi. Dapatkan aja lah pemilik surga itu. Ya udahlah tuh. Jangan ada yang lain-lain lagi. Kalau masih tertanam di dalam ini surga-surga, masih tertanam sini pahala-pahala, berarti ibadahnya belum murni kepada Allah. Ini yang diungkapkan oleh Rabi'atul Al-Adawiyah tuh. Ibu bukanlah Rabi'atul Al-Adawiyah? Nah, Rabi'atul Al-Adawiyah itu ketika beliau bermunajah kepada Allah, ya Rob, ya Ilahi, jikalau hambamu ini beribadah kepadamu ya Rob, kena sorgamu ya Rob, maka bakalah sorga itu ya Rob, supaya aku tak bisa masuk sorga itu. Ya Rob, kalau aku beribadah kepadamu ya Rob, karena takut masuk neraka ya Rob, maka lemparkan betul aku ke neraka itu ya Rob. Ya Rob, ya Ilahi, kalau aku beribadah kepadamu ya Rob, bukan kena sorgamu ya Rob, bukan pula kena takut nerakamu ya Rob, kena rindu, mahabbah dan bermanja-manja dengan dirimu ya Rob, maka jangan engkau lepaskan aku ya Rob, aku selalu berada dalam dekapan kandungan Rahman dan Rahimmu ya Rob. Begitu dia itu bersandar dia kepada Allah. Jangan disandarkan keselamatan diri dengan sorga dan pahala. Jangan Bapak Ibu kira pahala itu adalah jembatan kita untuk masuk surga. Jangan dikira pahala itu tiket kita untuk masuk surga. Jangan dikira pahala itu adalah kendaraan kita untuk sampai ke surga. Banyak pun pahala kita Bapak Ibu. Banyak pun pahala kita, jika dibandingkan dengan nilainya surga, seiprit pun pahala kita itu tidak menggeser timbangan pahala Tuhan. Apa yang mau dibanggakan di hadapan Allah? Awak beribadah banyak cacatnya awak. Banyak ibadah awak tuh. Apa yang mau diharapkan kepada Allah? Apalagi dituntut-tuntut Allah tuh. Awas ya Allah, engkau janji. Jangan sampai enggak dapat janji. Ditunjuk kidah sih Tuhan tuh. Ele yang mana tuh Tuhan. Ndak pun disembah aku udah Tuhan dah. Ya? Ndak pun dibesarkan aku udah besar. Ndak akan hina aku, tak akan kecil aku kalaupun nak disembah, nak dibesarkan. Aku ini besar bukan karena engkau. Aku ini terpuji bukan karena sanjungan engkau. Aku terpuji besar karena dengan sendirinya. Aku tak pernah bersandar dengan apa-apa. Kamu yang mesti bersandar dengan aku, Allah. Cuma kamu lupa siapa dirimu, Tuhan. Padahal diri kita ini wajah alulahu min ibadi juz'an. Dirimu itu sebenarnya adalah bahagian daripada diriku, Allah. Tuhan, diri Bapak Ibu itu bahagian dari Allah. Itu yang Allah bilang tuh. Fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrahnya Allah yang menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan fiilnya, sesuai dengan asmanya, sesuai dengan sifat-sifatnya. Kalau tak ada sifat Rahman dan Rahim itu pada diri Bapak Ibu, takkan ada sifat pengasih dan penyayang itu. Kenapa ada sifat pengasih dan penyayang pada kita? Ketika melihat anak, cucu menangis, orang meminta-minta, itu karena adanya sifat Rahman dan Rahim Allah itu pada diri. Kalau tak ada sifat ghafarnya Allah, sifat al-afunya Allah pada diri kita, tidak ada kita ini sifat pemaaf. Dendam ya tari, tambah kusumatnya leh. Dendam kusumat dah tu dah. Itulah bukti nyatanya bahwa diri kita itu adalah tajalli, copy paste, kenyataan, bagian percikan nyatanya diri Allah itu. Jangan ditolak tuh. Kalau gitu Ustaz, awak Tuhan. Enggak, Ustaz tidak mengajari Bapak Ibu ingin jadi Tuhan. Ustaz tidak mengajari Bapak Ibu ngaku-ngaku jadi Tuhan. Ustaz tidak pernah mengajari Bapak Ibu itu ingin merampok hak Tuhan. Kalau dia apa yang Ustaz ajarkan? Ya Ustaz ajarkan supaya Bapak Ibu kenal Allah lah yang benar-benar wujud, Allah yang benar-benar bersifat, kita tidak pernah wujud dan kita tidak pernah bersifat. Itu yang Ustaz ajarkan. Supaya tidak ada keakuan diri kita. Itu yang Ustaz katakan itu kenapa manusia ini takut membunuh akar egonya. Sebab kalau manusia itu mau membunuh egonya, di situ pula dia takut tidak ada dirinya nanti. Kenapa orang tak mau membunuh egonya? Karena takut tak punya diri. Padahal sesungguhnya dirinya sejak mula ada ini memang nggak pernah ada.
Siapa yang mengatakan dirinya sejak mula adanya ada, itu ngaku-ngaku tuh. Padahal aku yang lebih awal sebelum adanya yang awal. Dan segala yang awal itulah adanya karena aku, Tuhan. Jangan kita mengaku-ngaku di hadapan Allah. Itu maknanya tuh. Jadi setelah kita mengenal siapa diri kita yang sebenarnya, disitulah kita bisa paham bahwa diri kita inilah tiada lain nyatanya Allah itu. Setelah paham Bapak Ibu, diri kita inilah hakikat nyatanya memandang Allah itu, kala lisanahu. Itu diam aja lagi Bapak Ibu. Diam itu jangan tidak berbicara maksudnya. Cukup pahami, sadari, dia mengerti saja. Turunkanlah kalamnya, turunkan bahasanya ke bahasa syariat. Jangan bahasa makrifat dipakai. Kalau bahasa makrifat dipakai tentu jeruk makan jeruk. Ya, Allah sembelih Allah ketika kurban nanti itu Allah sembelih Allah, Pak. Turunkan dia ke dalam bahasa syariat. Ini ke dalam Allah tuh. Ini lihat. Jangan Allah nanti Allah sembelih Allah pula nanti. Kalau udah Allah segala-galanya ada Allah, turunkan bahasa makrifat ini ke dalam bahasa syariat. Ke dalam bahasa syariat itu maksudnya insan menyembelih ayam, hamba menyembelih sapi. Itu maksudnya. Jangan bilang Allah sembelih Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, di situ nyatanya aku, nggak jadilah. Nggak jadi sembelih. Turunkan ke syariatnya. Sebutlah hamba, sebutlah makhluk, sebutlah sesuatu, sebutlah ikan, sapi, kambing, semuanya. Itulah bahasanya turun ke syariat. Kalau dah bahasanya di makrifat, kala lisano diam. Diam. Jangan dijelas-jelaskan juga barang yang sudah jelas. Jangan diceritakan juga barang yang sudah nyata. Contoh, Bapak Ibu nanti pulang ke rumah kan, sampai di rumah, lalu bertanya sama udah, atau bertanya sama bini, yang mana rumah ini kah? Yang rumah wah mah ini kah? Lah dalam rumah tuh, yang mana rumah? Ditunjuknya dinding, tunjuknya tiang. Paham bahasa Ustaz tuh? Bapak Ibu udah ada di majlisnya, bertanya juga, mana yang majlis nih? Yang majlis taklim tauhid robani itu yang mana tuh? Bapak Ibu kan udah paham, ditunjuk-tunjuk juga. Lain yang ditunjuk, lain disebut, lain ditunjuk. Udah paham lah Bapak Ibu, Allah itu wujud. Segala yang wujud itulah nyatanya Allah. Kalau segala yang wujud itu nyatanya Allah, maka segala yang wujud itu ya Allah tuh. Yang mana nih Ustaz ini? Jangan ditunjuk juga lagi. Panik aku, Udah panik aku. Jangan ditunjuk-tunjuk aja barang yang lain itu. Cukup dipahami aja dah. Itu maksud Ustaz tuh. Jelas sejelas-jelasnya, nyata senyata-nyatanya. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu benar-benar menyaksikan Allah itu. Allah yang benar-benar nyata. Apa kata Nabi? Bisakah kamu melihat bulan purnama di malam hari tanpa ditutupi oleh awan? Bisa ya Rasul. Bisakah kamu memandang matahari di siang hari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah kamu memandang Allah betul-betul nyata. Kalaulah mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata itu. Jadi nyatanya Allah itu udah benar nyatanya. Kalau benar-benar nyatanya Allah, bagaimana betul nyatanya Allah itu? Sini Ustaz. Ustaz Dedi. Halo. Ini. Lihat di sini. Lihat lagi. Ada. Kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana sebenarnya nyatanya Allah itu, ya, tidak ada lagi bahasanya jauh tiada bentara, dekat yang tidak bersentuhan. Enggak itu lagi. Kalau orang yang sudah putus makrifatnya, sudah putus pengenalan dirinya kepada Allah. Kalau sudah putus, bagaimana betul sebenarnya nyatanya Allah itu? Kalau Bapak ingin tahu, Ibu ingin mengerti nyatanya Allah itu yang sebenarnya, ini yang. Lah bisa pegang, lah bisa diri.
Kakeknya lah duduk di sini Jawanya tibu dia rengka. Duduk lah Pak. Enggak juga paham lah itu. Ya enggak salah Ustaz, sampai dia melalui rabab leh. Itu nyata itu nyata yang bagaimana juga lagi. Karena Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Bukan kita ngaku-ngaku Allah, Bapak Ibu. Nggak ada pernah Ustaz mengajari Bapak Ibu ngaku Allah, apalagi jadi Allah. Yang saya ajarkan, pahami sepaham-pahamnya, sadari sesadar-sadarnya. Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Dialah yang katakan wahdatul wujud, wujud satu-satunya, nggak ada diri yang lain itu. Kita nggak ada. Kalau kita tidak ada, siapa ini yang sebenarnya? Nyatanya dirinya. Disebut juga lagi nyata. Iya Ustaz, iya. Akan enggak? Coba lah. Ini kalam yang udah mati. Kalam yang sudah mati. Inilah bicaranya orang yang mati. Bukan bicaranya orang hidup. Kalau bicaranya orang hidup masih ada ego itu. Tuh maminya. Begitu putusnya makrifat Bapak Ibu mengenal Allah. Kalau udah putus makrifatnya kepada Bapak Ibu, udah sampai masa dan takdirnya kok matilah leh. Pejoleh itu. Kalau lah sampai takdirnya, lah sampai ajalnya kok mati sudah leh. Aja payah leh. Takut Bapak Ibu mati jadi duit. Mati itu kesempurnaan hidup tuh. Lihatlah telur ayam. Telur ayam tuh belum sempurna ya, telur ayam itu sebelum dia menetaskan anak ayam tuh. Tuh dia maksudnya. Belum sempurna kita ini kalau kita ini belum mati. Maka matilah selama-lamanya. Apa yang mesti dimatikan? Atau maksudnya mati dalam hidup. Mati dalam hidup itu matikan kesadaran diri yang merasa diri ini hidup. Itu maksudnya. Disitulah kita itu benar-benar hidup kita itu sami'na wa ta'na. Kalau tidak akan susah. Apa yang katakan Nabi? Isma syi'ta fa innaka maitun. Hiduplah semaunya kamu pasti akan mati ya Allah. Waf'al ma syi'ta fa innaka majizun bi. Berbuatlah sesuka hatimu, pasti kamu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu perbuat. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu bih. Cintailah apa yang kamu cintai, pasti satu saat dia akan meninggalkan kamu. Kalaulah manusia ini tidak bisa dilarang, tidak bisa dicegah juga, lagi mengurumpi-ngurumpi juga, lagi membuli-buli juga, lagi ngurumpi betul lah kata Allah. Lakukan aja lah dosa itu, asal jangan sampai terlihat sama Allah. Asal jangan sampai tidak terdengar oleh Allah. Ada tidak orang mengurumpi tak dengar sama Allah? Ada tidak orang berbuat dosa yang tak lihat oleh sama Allah? Tidak ada kan? Ada atau tidak? Tidak. Makanya jangan berbuat dosa, jangan ngurumpi. Tapi kalau tak mau dilarang, kata Nabi, ngurumpi aja lah. Buka aja lah orang lain, asal jangan terdengar sama Tuhan. Tak juga dicegah, dilarang berbuat dosa, tak juga mau. Tak mau juga aja. Lakukan betul, lantaklah dosa itu, asal jangan terlihat sama Allah. Kalau masih terpandang sama Allah, jangan lakukan lagi. Kalau masih terdengar juga sama Allah, jangan ngurumpi juga lagi. Elok sila duit itu. Ya? Itu yang mesti dipahami. Kaji ini mau dibawa mati. Ya. Tidak ada kaji ini untuk dunia. Kaji ini dibawa mati. Itu yang Allah bilang kepada diri kita itu. Wa husila ma fis sudur, kata Allah. Aku akan zahirkan, aku akan tampakkan sebenarnya siapa dirimu yang sesungguhnya, kata Allah. Kalau Allah dah bukakan rahasia diri kita yang sebenar-benarnya. Mungkin Bapak Ibu, zahirnya kita tuh nampak badannya manusia. Tapi atas ini, nampak babinya. Nampak sapinya, nampak kerbaunya, nampak celengnya Tuhan.
Ini yang kata kalau Rasul, ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutlah kamu dengan kasabnya orang yang makrifat, karena dia memandang bukan dengan mata zahirnya. Dia memandang dengan cahaya nur Allah yang telah Allah tanamkan ke dalam hatinya. Maka zabal fuad maro'a. Hati tidak pernah bohong apa yang dilihatnya. Ini mesti dipahami. Kadang mau bunyi hati itu mah, dengannya sekolah. Kalau kita sudah berjumpa orang yang kasab, takut kita. Apalagi Allah, Allah yang maha kasab tuh. Aku yang menjadi saksi bagi dirimu, aku yang menjadi bukti bagi dirimu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Bagaimanapun keadaan dirimu, berdiri, duduk dan berbaring, di situ ada aku, kata Allah. Karena aku yang menjadi rahasia dirimu, kata Tuhan. Dirimu itu rahasia aku rahasia dirimu. Maka tidak ada sesuatu yang luput dari pandangan pantauan Allah itu yang sebenarnya. Inilah yang membuat kita itu bisa istiqomah untuk tetap lurus berjalan dan meniti di atas jalan hidayah yang petunjuknya. Marulah mantapkan innallaha ma'ana itu. Itulah. Insya Allah selamat dunia, surga akhiratnya. Allah pertemukan hendaknya kita dengan anak dan keturunan kita nanti di surga. Walaupun tidak serumah, tapi lain satu komplek perumahan surga juga. Beruntung juga kita tuh. Itu saja lah Bapak Ibu lah, panik aku. Kita lanjutkan dengan tanya jawab dan muzakarah. Mudah-mudahan Allah berikan anugerah pemahaman buat diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.